Hai guys, kali ini kita akan belajar masih tentang limit bagian 2 antara ada dan tiada. Pada part sebelumnya, kita telah pelajari bahwa definisi limit secara intuitif adalah seperti ini, bahwa ketika x dekat C, tetapi x bukan C, maka fx dekat dengan L dapat dituliskan seperti ini. Contoh, jadi misalkan ketika x mendekati 3 dan fx mendekati 5, maka kita dapat tulis limit pada saat x mendekati 3, limit fx adalah 5. Contoh yang lainnya adalah jika x pada saat x mendekati A, fx mendekati M, maka dapat dituliskan pada saat x mendekati A, limit fx sama dengan M. Jika kamu mendekati dia, saat kamu mendekati dia, dan dia mendekati yang lain, maka dapat dituliskan sedih. One-sided limit. Misalkan kita memiliki fungsi yang seperti ini, jika kita gambarkan, maka akan jadi seperti ini. Ini adalah jika x kurang dari 2, maka fx sama dengan x kurang 2. Jika x lebih dari 2, atau x sama dengan 2, maka fx adalah x tambah 1. Nah, bisa kita perhatikan bahwa ini x, ini fx. Jika x itu dari kiri, dari samping kirinya 2, mendekati 2, maka nilai fx akan cenderung mendekati 0. Namun, dari sebelah kanan, semakin x mendekati 2, nilai fx-nya adalah mendekati 3. Sehingga dari sebelah kiri, fx mendekati 0, dan dari sebelah kanan, fx mendekati 3. Keadaan ini dapat kita tuliskan seperti ini. X mendekati 2 plus, ini adalah simbol dari kanan, dan jika kita tuliskan minus, maka itu adalah dari kiri. Jadi dapat kita tuliskan bahwa saat limit pada saat x mendekati 2 dari kanan, maka nilai limit dari fx ini adalah sama dengan 3. Dan dari sebelah kiri, nilai limitnya adalah 0. Berikut adalah definisi limit kanan dan limit kiri. Dapat kita lihat perbedaannya hanya pada di sini. Ini ditulis dari kanan dituliskan plus, dari kiri dituliskan negatif, dan x dekat dari sebelah kanan, dan ini x dekat dari sebelah kiri. Misalkan x mendekati 1. Jadi yang dekat dari sebelah kanan, misalkan 1,0000001, 1,00001, dan dari sebelah kiri, misalkan 0,9999999,
atau 0,9999, 0,999. Lalu apa gunanya limit kiri dan limit kanan ini? Limit suatu fungsi dikatakan tidak ada atau tidak eksis jika dan hanya jika limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Jadi, agar limit suatu fungsi itu ada, limit kiri harus sama dengan limit kanan. Atau bisa dituliskan secara formal seperti teorema ini. Berdasarkan teorema tadi, fungsi yang telah kita tinjau tadi yang memiliki limit kiri dan limit kanan yang berbeda, yaitu 3 dan 0, maka dapat disimpulkan bahwa limit fx pada saat x mendekati 2 sama dengan tidak ada atau tidak eksis. Atau bisa dikatakan limit fx tidak ada pada saat x mendekati 2. Kita lihat fungsi yang lain. Misalkan kita mempunyai fungsi yang seperti ini. Jika kita gambarkan, maka akan muncul gambar yang seperti ini. Jika x kurang dari 1, maka fx sama dengan x tambah 1, terbentuk suatu garis yang seperti ini. Dan jika x lebih dari 1, maka fx sama dengan 2x, maka terbentuk suatu garis seperti ini. Tetapi pada saat x sama dengan 1, yaitu persis di sini, sama dengan 1, nilai fx-nya adalah x pangkat 2, yaitu 1 pangkat 2 yaitu 1, sehingga terbentuk titik 1,1. Titiknya berada di sini, bukan di sini. Sehingga di sini digambarkan seperti lingkaran yang kosong, yaitu menggambarkan bahwa tidak ada nilai yang di situ. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa F1 sama dengan 1. Namun jika kita lihat bahwa semakin X mendekati 1 dari sebelah kiri, Fx-nya makin mendekati 2. Jadi bisa dituliskan limit pada saat X mendekati 1 dari sebelah kiri negatif, maka nilainya adalah 2. Dari sebelah kanan, semakin nilai X itu mendekati 1, maka nilai fx-nya mendekati 2 juga. Maka bisa dituliskan limit X mendekati 1 dari sebelah kanan, maka nilai limit fx sama dengan 2. Sehingga bisa kita lihat bahwa limit X limit kiri dan limit kanannya sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa limitnya ada. Dan bisa dituliskan seperti ini, bahwa nilai limitnya adalah 2 pada saat X mendekati 1, walaupun meskipun F1 adalah 1. Fungsi dengan banyak osilasi. Misalkan fungsi fx sama dengan sin 1 per x. Jika kita gambarkan,
dia akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Ada banyak osilasi. Pada saat semakin X mendekati 0, maka osilasinya yang terbentuk semakin banyak. Sehingga sin 1/X tidak berada dekat suatu bilangan unik saat X mendekati 0. Maka juga dalam kasus yang seperti ini, kasus yang memiliki banyak osilasi, limit suatu fungsi yang membentuk banyak sekali osilasi bisa dikatakan tidak ada atau tidak eksis. Jadi limit sin 1/X pada saat X mendekati 0 tidak ada. Ini adalah soal latihan. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa dikomen, atau bisa ditanyakan langsung. Jadi, telah kita pelajari bahwa limit suatu fungsi ada jika dan hanya jika limit dari kedua sisinya, yaitu kiri dan kanan, atau dari kiri atau dari kanannya harus mendekati suatu titik yang sama. Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang.